Coba deh perhatikan momen-momen kecil ini ya. Saat kamu keramas dan melihat jumlah rambut yang rontok di tanganmu, ya. Nah, kok kayaknya lebih banyak dari biasanya ya? Atau saat kamu bercermin ya, lalu tidak sengaja melihat garis rambutmu yang terasa makin mundur dan jidatmu ini terlihat makin lebar ya. Atau mungkin saat temanmu nyeletuk ya, bro, rambutmu lo kok bagian atasnya kayak mulai tipis ya. Nah, bagi seorang pria, apalagi di usia 20-an ataupun 30-an, momen-momen seperti ini ya bisa terasa seperti sebuah pukulan telak yang meruntuhkan rasa percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Rambut sering kali dianggap sebagai mahkota, bukan hanya bagi wanita ya, tapi juga bagi pria. Nah, ia adalah simbol vitalitas dan juga kemudahan ya, karena itulah mengalami kerontokan parah hingga kebotakan di usia yang sangat muda ataupun yang masih muda ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menekan ya secara psikologis. Tapi daripada kita panik dan cemas dalam diam ya, langkah terbaik adalah memahaminya. Nah, hari ini kita akan mengidentifikasi 9 tersangka utama penyebab kebotakan di usia muda. Dan yang paling penting ya, kita akan bahas strategi untuk mengatasinya masing-masing tersangka tersebut. Yang pertama itu faktor keturunan. Nah, ini adalah penyebab dari sekitar 95% kasus kebotakan pada pria. Namanya itu adalah androgenetik ya, alopecia atau kebotakan pada pria ya. Jika ayahmu, kakekmu ya ataupun pamanmu botak, maka kemungkinan besar ya kamu mewarisi bakat tersebut. Nah, ini murni genetika ya di tubuhmu ya, hormon testosteron diubah menjadi zat yang lebih kuat bernama DHT. Nah, jika folikel rambutmu sensitif secara genetik terhadap DHT, zat ini ya bisa membuatnya menjadi menyusut ya. Nah, rambut jadi makin tipis dan akhirnya berhenti tumbuh. Nah, cara mengatasinya ya ini membutuhkan penanganan medis ya, konsultasikan dengan dokter kulit ya untuk mendapatkan terapi seperti minoxidil ya, jadi obat oles, kemudian juga finasteride ya, ini obat minum yang menekan DHT. Nah, terapi PRP ya hingga transplantasi rambut. Yang kedua, stres emosional atau fisik. Nah, kejadian yang sangat menekan beberapa bulan lalu seperti sakit parah misalkan ya, operasi besar, kehilangan pekerjaan atau berduka. Nah, ini bisa mengejutkan siklus rambutmu ya. Ini bisa mendorong banyak folikel masuk ke fase istirahat secara bersamaan. Hasilnya 2-3 bulan setelah kejadian stres itu ya kamu akan mengalami kerontokan rambut yang masif ya dan juga mendadak. Nah, kondisi ini disebut dengan telogen effluvium ya. Kabar baiknya ini biasanya bersifat sementara ya, setelah sumber stresnya teratasi dan tubuhmu pulih ya. Rambut akan tumbuh kembali dalam beberapa bulan. Nah, fokusnya pada manajemen stres dan juga nutrisi yang baik. Nah, yang ketiga, kekurangan nutrisi. Nah, rambut ya terbuat dari protein dan juga butuh banyak vitamin serta mineral ya untuk tumbuh kuat. Nah, jika kamu menjalani pola makan yang buruk ya atau diet ekstrim ya, nah, tubuh ini akan kekurangan bahan bakunya. Nah, kekurangan zat besi, ya, zinc, kemudian protein, dan juga beberapa vitamin B ya, seperti biotin. Nah, ini adalah penyebab umum ya rambut jadi rapuh dan juga rontok. Cara mengatasinya ya lakukan tes darah untuk memeriksakan apakah ada defisiensi nutrisi ya. Kemudian perbaikan pola makan ya dengan gizi seimbang, cukup protein ya, makan daging misalkan telur, ikan ataupun protein lain ya. Zat besi ya, bayam ya, daging merah, zinc, kacang-kacangan dan sebagainya. Intinya pola makannya dengan gizi seimbang. Yang keempat, gangguan keseimbangan hormon ya selain DHT tadi. Hormon tiroid juga berperan sangat vital ya. Jadi kelenjar tiroid yang terlalu aktif, hipertiroid, ataupun kurang aktif ya, hipotiroid, ini bisa mengacaukan siklus pertumbuhan rambut dan menyebabkan kerontokan ya yang merata di seluruh kepala. Cara mengatasinya ya jika kerontokanmu disertai gejala lain ya seperti perubahan berat badan drastis atau kelelahan ekstrim, ya segera periksa ke dokter ya, tes darah sederhana ataupun untuk nanti mendeteksi tiroidnya, dan juga pengobatan kalau memang masalahnya di tiroid ya, supaya nanti rambutnya tumbuh kembali. Nah, yang kelima, penyakit autoimun. Ada sebuah kondisi autoimun bernama alopecia areata ya. Nah, di sini sistem kekebalan tubuhmu keliru
menganggap folikel rambut sebagai musuh dan menyerangnya. Nah, ini menyebabkan ya kebotakan dalam bentuk pita-pita ya bulat seperti koin di kepala. Dan terkadang di alis ya ataupun janggut juga bisa ikut kena. Cara mengatasinya ya ini wajib ditangani oleh dokter spesialis kulit. Ya penanganannya bisa berupa suntikan kortikosteroid ya di area pita atau penggunaan obat oles khusus ya untuk menenangkan sistem imun di area tersebut. Yang keenam, perawatan rambut yang salah ya. Nah, jadi gaya rambut tertentu yang menarik ya rambut dengan sangat kencang misalkan dalam waktu yang lama seperti gaya man bun ya yang terlalu ketat ya ini bisa menyebabkan traction alopecia. Nah, ini adalah kerusakan pada folikel akibat tarikan kronis. Nah, ini menggunakan bahan kimia keras juga misalkan ya seperti bleaching ya ataupun obat pelurus juga bisa merusak batang rambut dan juga membuatnya patah. Cara mengatasinya ya kalau begitu tinggal longgarkan gaya rambutmu ya, beri rambut istirahat dari tarikan dan juga bahan kimia yang keras itu ya sebaiknya dihindari. Yang ketujuh, efek samping obat-obatan. Beberapa jenis obat-obatan bisa memiliki efek samping berupa kerontokan rambut. Contohnya termasuk beberapa obat untuk depresi, tekanan darah tinggi, ya jerawat misalkan ya, dan juga obat-obatan kemoterapi. Nah, caranya ya jika kamu mencurigai obatmu sebagai penyebabnya, jangan berhenti minum obat, diskusikan ke dokternya ya. Jadi nanti dokternya akan mencarikan alternatif ya dengan efek samping yang lebih ringan. Kedelapan, infeksi kulit kepala. Misalkan ya, infeksi jamur ya seperti tinea capitis atau kurap kepala ya. Ini bisa menyebabkan peradangan pada kulit kepala, rambut jadi rapuh ya, muncul area botak-botak ya, pita-pita bersisi. Cara mengatasinya ya tentu datang ke dokter ya. Nanti dokter akan mengatasi sesuai dengan keluhan, ya dikasih obat anti jamur, sampo anti jamur misalkan ya, krim anti jamur intinya untuk mengatasi masalah jamurnya. Kesembilan ya, gaya hidup yang tidak sehat. Kebiasaan merokok ya salah satu penyebab ataupun musuh utama dari rambut yang sehat. Jadi asap rokok ini mengandung racun ya, bisa merusak DNA, folikel rambut, dan juga mengganggu sirkulasi darah ke kulit kepala sehingga pasokan nutrisi untuk rambut jadi nggak maksimal. Nah, cara mengatasinya ya solusi paling jelas ya namun paling sulit, berhentilah merokok. Nah, itu sudah jelasnya. Semakin cepat kamu berhenti, semakin besar kesempatan rambutmu untuk pulih. Kesimpulannya, kebotakan di usia muda itu penyebabnya sangat beragam, ya bukan dulu soal takdir, keturunan, tapi bisa juga karena stres, ya apa yang kita makan, kondisi medis, hingga kebiasaan kita sehari-hari. Pesan terpenting dari saya adalah jangan mendiagnosis dirimu sendiri dan jangan tergiur dengan obat ajaib ya, karena banyak yang dijual di online bisa menumbuhkan rambut, sekali oles ya, sampo penumbuh rambut dan sebagainya. Nah, saya juga sempat ditawarkan ya untuk mereview ya obat-obat untuk penumbuh rambut dengan cepat. Bahkan ya ada video saya diedit pakai AI untuk menjual produk tersebut. Nah, jadi memang hati-hati sekali ya. Langkah pertama dan terbaik yang bisa kamu lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter ya. Nah, semakin cepat kamu mengetahui akar masalahnya, ini akan semakin baik ya, dan juga semakin efektif penanganannya yang bisa diberikan. Ingat, banyak dari penyebab ini bisa dihentikan, diperlambat, ataupun bahkan diperbaiki. Kuncinya adalah tindakan yang cepat dan tepat. Nah, punya pengalaman dengan masalah rambut rontok ataupun ada kebotakan ya? Nah, silakan dibagikan di kolom komentar. Jangan lupa like, ya di-share video ini, dan juga di-subscribe channel ini untuk informasi kesehatan penting lainnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.